Anjay unem menangis membayangkan nyamnya ini ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, berjumpa lagi dengan saya Halimah dengan NIM 231011112003 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Angkatan 2023. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu Ibu Nur Cahaya MPD. Yang mana tugas ini berisikan tentang pemaparan tataran ilmu linguistik yang dimulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Penasaran dengan materinya? Yuk simak. Jangan lupa ya, like dan komen. A few moments later. Pengertian fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi dalam suatu bahasa dan aturan-aturan yang mengatur penggunaannya. Pembagiannya ini ada fonem, unit bunyi yang paling kecil, yang tepat, yang dapat membedakan makna antar kata. Dan yang kedua allofon, variasi bunyi dari satu fonem yang tidak mengubah makna kata. Dan yang ketiga aksen dan intonasi, penggunaan nada dan tekanan suara untuk memberikan arti atau nuansa dalam ucapan. Contoh, perbedaan antara bunyi V dan B pada kata pots dan bats menunjukkan perbedaan fonem. Allofon diucapkan berbeda dalam kata topi dan katak tanpa mengubah makna. Jadi, signifikansi memahami fonologi membantu dalam pelafalan yang tepat, pengenalan pola bunyi, dan memahami bagaimana bunyi-bunyi tersebut berinteraksi dalam suatu bahasa. Fonologi juga membantu menjelaskan variasi dialek dan perubahan bunyi dalam bahasa sepanjang waktu. Pengertian morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur dan pembentukan kata-kata dalam suatu bahasa. Pembagiannya ada morfem, unit terkecil dari makna dalam kata, dapat berupa kata dasar atau afiks. Yang kedua, kata dasar. Morfem yang memiliki makna dasar dan tak dapat lagi dipecah. Yang ketiga, afiks. Morfem tambahan yang menempel pada kata dasar seperti awalan dan akhiran. Infleksi dan derivasi. Yang keempat, proses pembentukan kata ini melalui perubahan bentuk infleksi atau penambahan afiks derivasi. Untuk morfologi, dalam kata bermain, ber adalah afiks awalan yang menunjukkan tindakan, sedangkan main adalah kata dasar. Perubahan kata tulis menjadi menulis melalui penambahan afiksme adalah contoh derivasi. Signifikansinya adalah bahwa morfologi membantu dalam memahami struktur internal kata, mengidentifikasi makna kata-kata, dan menjelaskan proses pembentukan kata dalam bahasa. Hal ini juga relevan dalam memahami variasi morfologis dalam dialek atau perubahan bahasa sepanjang waktu. Pengertian sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur dan urutan kata-kata dalam membentuk kalimat serta hubungan gramatikal antar unsur kalimat. Pembagiannya yang pertama adalah frasa dan klausa, yaitu unit struktural yang membentuk kalimat. Yang kedua, pola dasar kalimat, struktur umum kalimat seperti subjek, predikat, objek. Yang ketiga, fungsi gramatikal, peran kata-kata dalam kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan lainnya. Contohnya, dalam kalimat, Ami membaca buku di perpustakaan. Kata Ami adalah subjek, sedangkan membaca adalah predikat dan buku adalah objek. Pemakaian tata bahasa yang benar untuk menghasilkan kalimat yang jelas dan bermakna. Jadi, sintaksis ini dapat membantu memahami struktur kalimat, membangun komunikasi efektif, dan menyusun aturan gramatikal dalam bahasa. Dengan memahami sintaksis, seseorang dapat menginstruksi dan menganalisis kalimat dengan benar serta memahami cara kata-kata bergabung untuk membentuk makna yang tepat. Wacana. Wacana adalah unit bahasa yang lebih besar. Kalimat mencakup serangkaian kalimat yang membentuk suatu teks atau konteks komunikatif yang lebih luas. Pembagiannya ada
penerima dan menerima, subjek dan informasi baru dalam suatu teks. Contohnya, dalam narasi, struktur wacana dapat terdiri dari pendahuluan, perkembangan cerita, dan kesimpulan. Kohesi terwujud melalui penggunaan kata penghubung, sinonim, atau pengulangan untuk menjaga kesatuan dalam teks. Jadi, signifikansi dari wacana ini adalah bahwa kita dapat membantu menguraikan makna teks secara keseluruhan, mengidentifikasi struktur naratif, dan mengekspresikan ide-ide dalam konteks yang sesuai. Kemampuan menganalisis wacana juga mendukung pengembangan keterampilan membaca dan menulis yang lebih baik. Pengertian semantik. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna kata, frasa, kalimat, dan bagaimana makna tersebut dihubungkan dalam bahasa. Pembagiannya ada makna leksikal tentang makna kata yang bersifat denotatif, dan yang kedua adalah sinonim dan antonim. Kata-kata dengan makna yang mirip sinonim atau berlawanan antonim. Dan yang ketiga adalah polisemi dan homonimi. Satu kata dengan beberapa makna yang terkait atau kata yang sama dengan makna yang berbeda. Contohnya, kata kucing memiliki makna leksikal sebagai hewan berkaki 4. Sinonim untuk gembira adalah senang, sementara antonimnya adalah sedih. Signifikansi dari semantik adalah dapat membantu dalam memahami dan menggunakan kata-kata yang tepat sesuai dengan konteks, memahami makna leksikal, sinonim, dan antonim dan konsep semantik lainnya, mendukung komunikasi yang akurat dan penggunaan kata yang kreatif dalam bahasa. Pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari penggunaan bahasa dalam konteks praktis, termasuk bagaimana konteks memengaruhi interpretasi makna. Pembagiannya ada maksud ilokosianar tentang niat pembicara dalam berkomunikasi, misalnya menyuruh atau bertanya. Dan yang kedua tentang konteks dan makna sosial, tentang pengaruh konteks sosial pada makna bahasa. Dan yang ketiga aktivitas berbicara, tentang bagaimana bahasa digunakan dalam aktivitas komunikatif. Contohnya, bisakah kamu menutup pintunya? Pernyataan ini bukan hanya permintaan untuk menutup pintu, tetapi mungkin juga mengandung makna menyuruh untuk lebih berhati-hati. Pemahaman bahwa cara kita berbicara berbeda dalam situasi formal dan informal. Contoh pragmatik lainnya, penutur mengatakan, "Sudah makan belum?" Lawan tutur menjawab, "Buru-buru tadi." Kedua ini tidak relevan antara pertanyaan dengan jawaban, tapi bisa dipahami oleh mereka. Jadi pragmatik itu menyampaikannya secara tidak langsung, tetapi melalui sesuatu yang lain. Makanya tidak menyambung. Misalkan ada cewek dan cowok ke toko. "Wah, sepertinya baju itu bagus sekali, bajunya cantik." Kalau dia peka akan ceweknya, maka pragmatiknya itu dia dapat. Sebaliknya jika tidak, berarti tidak dapat pragmatiknya. Namun harus diimbangi juga dengan konteksnya yang ada di dalam situasi tersebut. Nah, untuk semantik dan pragmatik, banyak orang yang tidak paham antara semantik dan pragmatik. Ada yang paham tentang semantik, tentang mengkaji makna, tetapi ada yang tidak paham dengan pragmatik. Mereka kebanyakan bingung tentang pragmatik. Nah, di sini saya akan menjelaskan antara perbedaan semantik dengan pragmatik. Karena orang-orang pastinya sudah pada tahu tentang fonologi, morfologi, sintaksis, wacana. Nah, dari 4 ini itu orang bisa memahaminya dengan cepat. Tetapi antara pragmatik dengan semantik ketika dikaitkan mereka akan bingung. Kenapa sih pragmatik konteksnya di luar? Kenapa sih semantik konteksnya di bebas? Dia itu cuma mengkaji makna. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaannya juga. Pertama, semantik itu konteksnya bebas dan dia itu mengkaji maknanya secara internal. Misalkan, saya ambil contoh, pukul berapa sekarang? Ana bertanya, pukul berapa sekarang? Ini dalam semantik ya. Lalu Ani menjawab, pukul 1.
bisa dia jawab pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, dan seterusnya. Karena konteksnya ini bebas. Jadi, yang ditanyakan Ana, pukul berapa sekarang? Si Ani menjawab, bisa pukul 1, pukul 2, maupun pukul 3. Karena dia bebas konteks, dia tidak terikat. Dan mengkaji maknanya secara internal. Misalkan, sudah makan belum? Mengkaji makna secara internalnya berarti maknanya sudah makan belum. Itu yang dikaji dalam semantik maknanya. Nah, sedangkan pragmatik kebalikan dari semantik. Pragmatik ini mengkaji maknanya secara eksternal, artinya di luar. Kalaunya balik ke semantik, yaitu mengkaji maknanya secara internal, artinya di dalam. Nah, jadi pragmatik ini konteksnya dia terikat. Misalkan saya ambil contoh nih, di daerah saya ini tukang bubur itu berjualan di jam 9 pagi. Nah, si Ana bertanya, jam berapa sekarang? Si Ani menjawab, tukang bubur baru lewat. Si Ana ini dia paham akan maksud si Ani. Pertanyaannya, pukul jam berapa sekarang? Dia menjawab, tukang bubur baru lewat. Tukang bubur baru lewat di daerah Ana dan Ani itu menunjukkan bahwa setiap jam 9 pagi tukang bubur itu selalu berjualan keliling di kompleks tersebut. Jadi seperti itu. Sedangkan dengan syarat nih, si penutur dengan tindak tutur mereka ini harus paham. Mereka harus memahami apa yang mereka bicarakan. Tidak mungkin kan misalkan si Ana dan Ani ini dia bercakap-cakap lalu ada orang ketiga, dan orang ketiga ini pasti merasa atau memikirkan, kok aneh, yang ditanya jam berapa sekarang, yang dijawab tukang bubur baru lewat. Orang ketiga ini pasti bingung, apa sih yang mereka bicarakan? Tidak nyambung, karena orang ketiga ini dia tidak tahu akan lingkungannya, akan situasinya. Sedangkan si penutur dengan tindak tutur Ana dan Ani ini, dia ini berada dalam situasi yang sama. Jadi, mereka paham apa yang mereka komunikasikan walaupun jawabannya itu ibarat kata tersirat, tapi maknanya langsung dapat seperti itu. Lalu, setelah makna terikat konteks pragmatik ini, dia itu mengkaji maknanya secara eksternal. Misalkan di contoh saya yang sebelum-sebelumnya, wah baju itu cantik sekali, tutur si cewek. Baju itu cantik sekali bisa menandakan dia ingin membelinya, dia ingin memakainya, dia ingin meminjamnya, atau dia ingin menjualnya misalkan. Karena kan maknanya itu secara eksternal di luar. Ketika dia melihat baju cantik, dia bisa mengartikan, wah baju itu cocok nih saya pakai, terus baju itu bisa nih dijual, atau baju itu intinya bisa diartikan lebih banyak, bisa dengan kata memakai, meminjam, menjual, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu tentang perbedaan antara semantik dan pragmatik. Jadi signifikansi pragmatik dapat membantu menjelaskan bagaimana konteks, niat, dan hubungan sosial memengaruhi cara kita menggunakan bahasa. Memahami pragmatik membantu dalam berkomunikasi secara efektif, memahami implikasi, dan menghindari kesalahpahaman dalam interaksi sosial. Dari saya tentang pemaparan tataran ilmu linguistik yang dimulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Nah, dari keenam ini saya harap kalian semua tidak bingung lagi ya untuk mempelajari ilmu linguistik, karena linguistik itu sangat menyenangkan dan mudah apabila dipelajari dengan seksama dan dengan
rajin. Intinya selalu mengulang pelajaran sih. Dan jangan lupa ya, like dan komen video saya ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bisa